Horas Amanginang, selamat Advent kedua. Mari kita mulai ibadah kita dalam Advent kedua ini. Damai sejahtera dan terang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Syukur bagi Tuhan. Advent kedua, marilah kita menyalakan lilin damai. Yang mengingatkan kita untuk mempersiapkan hati dan hidup kita menjadi seperti palungan Betlehem, damai, hening, bening, teduh menyambut kedatangan Tuhan, Sang Raja Damai. Tunjukkanlah jalan segala saya yang diwujudkan dalam pelayanan iman dan baptis. Ada suara berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung akan akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 39 ayat 1. Mari kita dengarkan renungan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Amang Inang, selamat Advent Madihita Salutna. Selamat Advent. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 3 ayat 4b hingga ayat 6. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara, topik renungan kita dikatakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Saya teringat dahulu ketika melayani di distrik 3 Humbang, sebelum Humbang mekar menjadi kabupaten dari Kabupaten Tapanuli Utara. Dolok Sanggul yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Humbang Hasundutan adalah merupakan salah satu daerah kecamatan dari Kabupaten Humbang.
Parlilitan adalah salah satu desa dari kecamatan Bolok Sambung. Suatu ketika ada kunjungan bupati dari Tapanuli Utara ke desa Parlilitan. Sebelum kedatangan bupati ke daerah tersebut, seluruh masyarakat setempat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan pejabat kabupaten tersebut. Salah satu hal yang dipersiapkan adalah membenahi jalan yang akan dilewati. Maka seminggu sebelum kedatangan pejabat tersebut, jalan menuju daerah itu dengan tiba-tiba menjadi mulus dan bagus. Terjadi pembangunan jalan raya, kondisi jalan yang berlubang-lubang, berlumpur ditutupi, rumput-rumput di tepi jalan semua dibersihkan. Ranting-ranting yang di sebelah kiri dan kanan jalan semua dipangkas, yang sebelumnya sudah bisa berjumpa. Umbun-umbun pun ditegakkan. Pada hari H terjadi bagar betis dari masyarakat, pegawai negeri sipil dan anak-anak sekolah. Saudaraku, dengan menggunakan metafora di atas, kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis yang menyerukan agar orang pada masa itu mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias, Raja yang datang untuk membebaskan umatnya. Tentu jalan di sini merupakan analogi dari hati dan hidup kita yang akan kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ada penghalang-penghalang jalan Tuhan untuk masuk ke dalam hati dan hidup kita, supaya kita bereskan sehingga jalan Tuhan mulus dan bagus masuk ke dalam hati kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, setiap lembah akan ditimbun. Ini merupakan gambaran dari sisi kehidupan manusia yang lebih rendah dari tolak ukur atau standar kehendak Tuhan. Hidup di bawah standar kehendak Tuhan ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Kelalaian dalam memelihara kehidupan rohani, dosa yang disembunyikan, kepahitan hati yang masih tersimpan, tidak mau mengampuni dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Gambaran ketinggian hati dan perasaan diri selalu benar adalah sifat yang harus dibuang karena merupakan penghalang untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebab perjumpaan dengan Tuhan menuntut kerendahan hati. Yang ketiga, dan semua yang berliku-liku dan berkelok-kelok dalam hati kita supaya diluruskan dan diratakan. Gambaran yang mengajak kita supaya bersedia mengubah pikiran dan tindakan kita yang sering berliku-liku dan berkelok-kelok, sehingga kita kembali berjalan lurus di bawah tuntunan firman Tuhan. Jangan lagi berkelok-kelokkan oleh hal-hal dunia ini yang membuat kita sering mengabaikan firman Tuhan. Di masa-masa Advent ini adalah waktu kita dipanggil untuk mempersiapkan jalan supaya Tuhan masuk ke dalam hati dan hidup kita, sehingga dengan melihat hidup kita akan melihat keselamatan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selidikilah hatiku. Apakah hatiku sudah layak menjadi tempat kediaman-Mu? Sudahkah saya menimbun lembah, meratakan gunung dan bukit, serta meluruskan dan meratakan jalan bagi-Mu? Bila masih belum, ampuni hamba-Mu ini, dan tolong kami untuk tetap berbenah diri untuk menyambut kedatangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku MD nomor 41 ayat 1 dan 4. Saja
Marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, kami bersyukur atas selawatan-Mu ke dalam hidup kami. Berilah kami cahaya kebenaran Kristus, sehingga kami membuka hati dan mempersiapkan kedamaian hidup, rumah tangga dan persekutuan kami untuk kedatangan Tuhan. Tolonglah kami setiap hari untuk beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu, dengan membawa damai sejahtera kepada sesama kami. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Dalam nama Dia, Sang Raja Damai, jalan kebenaran dan hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Horas selamat Advent Mari kita saluna.